Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadza minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bil khusus kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik, serta nikmat Islam wal iman, sehingga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu nafa'na bihi bi'ulumi fid darain ila anqal. Ta'rifus shaum. As-shaumu lughatan al-imsak wa syar'an al-imsaku bi niyyati ta'abbudi 'anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa' wasairil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-siyam kama faradahu ala al-umamil lati sabaqatha biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, di hari yang kedua daripada bulan Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun ini kita lebih bisa memanfaatkan waktu yang telah diberikan oleh Allah dengan benar-benar memanfaatkan detik demi detik, jam demi jam yang ada di bulan yang mulia ini, sehingga kita akan tergolong daripada hamba-hamba Allah yang akan masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tujuan puasa adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu agar kita mengetahui apa itu arti puasa. Ulama mengatakan
Puasa menurut bahasa as-saumu lughatan. Puasa itu menurut bahasa artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Wa syar'an, dan menurut syariat puasa itu artinya al-imsaku biniyatit ta'abbudi. Menahan dengan niat beribadah kepada Allah. Anil akli wasyurbi wa ghishyanin nisa, menjaga. Jadi menjaga itu dengan niat untuk ta'abbud ibadah kepada Allah, menjaga diri dari makan. Yang kedua, menjaga diri dari minum. Dan yang ketiga, menjaga diri dari ghishyanin nisa, mendekati perempuan. Wasairil mufattirat, dan menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari mulai terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Itu pengertian puasa menurut syariat. Menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan, baik itu makan ataupun minum, mulai dari terbit fajar, adzan subuh. Ya, kalau udah adzan subuh enggak boleh lagi makan. Ya, enggak boleh lagi minum. Mau makan, mau minum sebelum adzan subuh. Ya, kalau masih ada suara guru bakmi itulah, masih boleh. Ya, enggak, masih boleh. Ya, nangguk wadah masih boleh. Tapi kalau sudah adzan, nggak boleh lagi. Ya, makanya sahur itu disunnahkan di akhir waktu. Ya, di akhir. Kenapa disunnahkan sahur itu agak diakhirkan? Agar kita ini tidak terlalu lemas, tidak terlalu kelaparan. Ya. Kalau sahurnya jam 2 boleh. Ya enggak. Tapi takutnya nanti jam 2 siang kelaparan. Ya, jam 3 sahur boleh. Ya, tapi takutnya jam 3 siang nanti kelaparan. Nah, di bulan yang mulia ini, selain kita menjaga diri dari segala sesuatu yang membatalkan, maka baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau pun memberitahukan kepada kita agar ibadah puasa yang kita lakukan ini bukan hanya menjaga diri dari makan dan minum. Jangan sampai ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Maka ada beberapa hal yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad yang bisa membatalkan puasa. Khamsun, ada 5 kata Nabi. Yufattir nasaim, yang dapat membatalkan puasa seseorang. Jadi ada 5 ini. Bukan berarti kita melakukan 5-5-nya ini baru batal, kada. Satu saja dari yang 5 ini bisa membatalkan pahala puasa. Ada ulama yang mengatakan pahalanya yang batal, tidak dapat pahala. Ada juga ulama yang mengatakan puasanya yang batal. Nah, 5 ini harus dihindari. Yang pertama kata Nabi Muhammad, al-kadzib,
berdusta. Bulan puasa jangan berbohong, jangan berdusta. Ya, terutama kita yang dalam bidang berdagang harus jujur. Ya enggak. Jangan apa yang dijual tadi, ya, di dalam jual beli tadi ada kebohongan. Ya, enggak dapat pahala. Walaupun hanya satu kali bohongnya. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, wal ghibah. Ghibah itu artinya dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan, menceritakan tentang saudaramu dengan apa yang tidak ia sukai. Menceritakan, menyebutkan tentang seseorang yang bila cerita tersebut ketika didengar oleh orang tersebut dia tidak senang, itu namanya ghibah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad, wan namimah, adu domba. Adu domba itu artinya naglul kalam baina tsnain liifsad baina tsnain. Namimah itu artinya memindahkan perkataan dari satu orang ke orang yang ini dengan tujuan merusak hubungan antara dua orang. Mendengar dari si A ini tidak senang sama si B, bepadahnya sama kita. Terus apa yang dipadahkan oleh si A ini kita sampaikan kepada si B. Padahal kalau seandainya perkataan tersebut tidak kita sampaikan, ini dua orang ini masih tetap akur. Gara-gara kita tadi. Kemudian yang keempat kata Nabi Muhammad, wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Kemudian yang kelima, wan nadharu bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat, dengan nafsu. Apapun yang dipandang, bukan hanya mandang binian, ya, bukan hanya memandang binian. Memandang tembok ini bisa menghilangkan pahala. Tembok catnya putih, mulus, dilihat mulusnya, putihnya, sampai syahwat, hilang pahala. Ya. Memandang yang halal saja bisa menghilangkan pahala. Memandang bini seorang, bini kita itu kan halal. Bulan puasa dipandangi, timbul syahwat, hilang pahala. Ya, makanya jaga jarak. Ya, bukan cuma corona aja kita jaga jarak. Bulan puasa nih sama bini pun harus jaga jarak. Kalau habis azan maghrib dekat lagi nggak apa-apa. Ya, selama terbit fajar sampai terbenam matahari maka berjauhan dulu. Jaga jarak. Khawatirnya pahala hilang. Yang tadinya halal, tapi kalau bulan puasa nggak boleh. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad, tapi puasa ini pun telah diwajibkan oleh Allah terhadap umat-umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, hukumnya wajib, puasa itu hukumnya wajib. Tidak puasa berdosa. Ini pengertian yang pertama. Puasa hukumnya wajib, kalau tidak berpuasa dosa.
Nanti ada penjelasan dari para ulama-ulama kita, ya, beberapa golongan yang boleh tidak berpuasa. Ada beberapa golongan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi misi di dalam puasa Ramadan ini untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Biar kita ini tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalau di bulan puasa ini memang agak beda. Ya, bulan puasa ini memang agak beda. Sholat berjamaah rame. Ya, ulun luar biasa melihat Masjid Al-Falah ini rame kayaknya. Ya, ulun selama kuliah subuh kalau bulan Ramadan tidak pernah melihat kayak ini rame. Alhamdulillah. Anda tahu kalau tempat lain biasa ulun ngisi itu tidak banyak. Apalagi udah hari-hari akhir. Ya, hari-hari akhir. Jadi keistiqomahannya itu. Ya. Dari awal Ramadan dipegang benar-benar. Ya, sholat subuhnya berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, kita lihat kalau malam pertama Ramadan, hibaklah kadang Al-Falah, hibaklah sampai keluar. Ya, ramai kan? Kalau hari biasa? Kenapa? Karena semangat, senang, gembira dengan datang bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan, orang yang senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Baru senang, Ramadannya belum datang, tapi dia sudah senang. Wah, enaknya bulan puasa, bisa sholat berjamaah, bisa terawihan lagi. Dengan gembira senangnya saja itu Allah udah berikan jaminan, kata Nabi Muhammad. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Itu baru senang. Nah, enggak tahu kalau orang yang susah. Kalau yang senang tadi jaminannya Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Tidak tahu kalau ada orang yang susah dengan datang Ramadan. Ya, pasaran sunyi nih. Tidak bisa jualan wadai lagi nih pagi-pagi. Ya, ada bisa berokok lagi. Ada bisa lagi makan siang. Puasa nih Ramadan ini ngalih aja. Ini bahaya. Bisa-bisa orang yang seperti ini Allah haramkan masuk ke dalam surga. Karena bulan puasa inilah bulan kita untuk memperbanyak pahala. Kesempatannya ini cuma di bulan Ramadan. Untuk memperbanyak pahala kita ini cuma di bulan Ramadan. Kalau bulan lain sedikit pahala. Orang yang puasa, kata Nabi Muhammad, melakukan ibadah sunnah, pahalanya seperti ibadah wajib. Itu ibadah sunnah. Sholat sunnah yang kita lakukan pahalanya seperti sholat wajib. Sholat wajib yang dilakukan di bulan puasa pahalanya 70 kali lipat. Ya. Sholat sunnah tuh, tarawih. Ya hitung aja tarawih 23 rakaat. Satu rakaat pahalanya seperti sholat wajib 23. Ya enggak 23 rakaat. Enggak bisa 23, ya minimal 11. Jangan kagak sama sekali. Ya, dikerjakan. Ya, dan tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan sampai tarawihnya dikerjakan tapi ba'diyah isya'nya enggak dikerjakan.
Salah. Ya, ba'diyah isya itu pahalanya lebih besar dari sholat taraweh. Karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad. Ya, pahalanya lebih tinggi. Memang keutamaan luar biasa. Khusus diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Kalau bulan lain tidak ada. Ya, begitu Ramadan habis, masuk bulan Syawal, pahala sholat sunnah ya biasa lagi, pahala sholat wajib biasa lagi, normal lagi. Makanya para ulama-ulama kita terdahulu 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka itu udah munajat sama Allah, udah berdoa kepada Allah minta dipertemukan dengan bulan Ramadan. Setelah Ramadan habis 6 bulan lagi mereka berdoa kepada Allah meminta agar ibadah yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan bisa diterima. Ya, karena tidak sembarang orang ibadah di bulan Ramadan ini diterima Allah. Ya, tidak semua orang. Bagaimana bisa dilihat amal di bulan Ramadan itu bisa diterima Allah? Nanti ketika Ramadan habis, masuk bulan Syawal, ketika orang tersebut istiqomah melakukan apa yang pernah dilakukannya selama Ramadan terus menerus, ya, subuhnya istiqomah baca Quran terus, sholat sunnah tidak pernah tinggal. Begitu Ramadan habis, Syawal tetap dijaganya, ya, masuk bulan Dzulqa'dah dijaganya terus menerus. Nah, berarti itu salah satu tanda amalnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Ya, berlipat ganda. Gerak-gerik kita kan dihitung ibadah. Ada hadis yang menyebutkan Rasulullah naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang puasa dihitung ibadah. Tidurnya tuh. Nah, tapi tidur di sini bukan sembarang tidur. Bukan pian habis subuh nih tidur aja. Ya. Jam 6 sore anyar bangun. Bukan tidur yang kayak itu ibadah. Yang kayak itu timbul makruh. Ya. Tidur 3 kali makruh hukumnya. Ya, karena Ramadan ini bukan tempatnya tidur. Tempat untuk beribadah. Ya, habis terawih udah tidur, ya loh, sahur bangun, udah 1 kali kan, sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh ini tidur kan? Tidur lagi? Ya ada yang tidur, ada yang nggak ada, ya, tidur habis subuh nih, jam 3 anyar bangun. Sholat zuhur, habis sholat zuhur nyambung tidur lagi. Ya, oh ngerasa lamanya ya Allah, maghrib tidur lagi 3 kali. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad naumus shaim ibadah. Bukan yang seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah, tidur orang puasa dinilai ibadah, bukan yang seperti itu. Tapi yang disebut oleh Nabi Muhammad tidur orang puasa dinilai ibadah, mereka yang kecapean, ngantuk berat karena waktunya dihabiskan untuk ibadah. Habis tarawih enggak tidur sampai sahur. Cuma malamnya diisi dengan ibadah, qiraatul Quran, baca Quran apa segala macam ibadah. Masuk waktu sahur, sholat subuh, ya, habis sholat subuh itu dibaca Quran, sampai tidur kayak ini. Nah itu yang dapat pahala. Yang kayak itu yang dinilai ibadah. Kalau sehari 3-4 kali tidur, kacau yang kayak ini. Orang makom derajatnya udah tinggi-tinggi, kita masih di bawah aja. Ya. Seakan-akan diri kita ini tidak ada kecemburuan. Ya, lihat mereka-mereka yang memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan, baca Quran, ya,
Pagi-pagi habis sholat subuh baca Quran. Ya, jangan sampai lepas dari Quran dibaca. Ya, mungkin kita Ramadan tahun lalu belum sempat menghatamkan. Nah, ini diberi lagi kesempatan oleh Allah. Makanya kata ulama, kenapa hikmahnya? Di antara hikmahnya, kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, karena mungkin Allah menganggap kita nih, belum sukses lah, masih banyak kurang. Ya, Ramadan tahun kemarin belum sempurna ibadahnya. Tahun ini dipertemukan lagi oleh Allah. Dianggap belum maksimal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naumus sha'im ibadah, tidurnya orang puasa ibadah kata Nabi. Kemudian wasumtuhu tasbih, diamnya saja dihitung tasbih. Diam ya. Dari habis sahur sampai nunggu adzan maghrib, tidak ada pemandiran. Tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk baca Quran, berdiam aja. Kenapa pian diam nih? Oh, kata Nabi, diam bulan puasa nih dihitung tasbih. Salah. Bukan diam yang kayak pian tuh dihitung tasbih. Kalau diam saja dihitung tasbih, apalagi kalau seandainya digunakan untuk berzikir. Ya. Wasumtuhu tasbih. Apalagi dah hadisnya. Panjang hadisnya. Keutamaan di bulan Ramadan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di dalam surga itu kata Nabi ada satu pintu. Ya. Surga ini ajaib. Ya, ma la ainun ra'at. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah terdengar ya tentang kenikmatan surga yang hakiki, itu tidak ada. Ya, walaupun kita dengar dari ayat Al-Quran, dengar dari hadis Nabi Muhammad, apa yang kita dengar itu belum seberapa. Ya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Apa yang kita pikirkan tentang nikmat surga kayak ini. Oh, itu lebih lagi. Di dalam surga itu kata Nabi Muhammad ada satu pintu. Nah, pintunya ini namanya Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada pintu. Pintunya ini namanya Rayyan. Babur Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang mana kata Nabi Muhammad akan masuk dari pintu tersebut orang-orang yang berpuasa. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, mereka akan dipersilahkan oleh Allah masuk dari pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak akan dimasuki oleh selain mereka. Kalau tidak puasa tidak bisa masuk dari situ. Khusus mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Yuqalu aina shaimun, kemudian akan dikatakan mana orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fayagumun, maka orang-orang yang puasa bulan Ramadan berdiri semua, bangun semua. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa. Bila golongan yang puasa ini udah masuk semua, maka pintu tadi langsung ditutup. Falam yadkhul minhu ahadun. Ya, kalau sudah masuk tadi tidak ada satu orang pun yang bisa Ini khusus keutamaan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang memang benar-benar
menjalankan puasa Ramadan tadi sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Ya. Nah, salah satunya tadi ya mereka yang puasa tadi yang bisa jaga lisan, ya, kemudian jaga hati. Ya, bulan puasa jangan berbohong, jangan nyambati orang. Walaupun ada orang yang di depan kita hendak puasa, jaga lisan, jaga hati. Ya, jangan nyambati yang macam-macam. Bungul nih orang ini. Udah tahu bulan puasa, ini kada puasa. Ini jualan lagi nih. Dosa udah. Ya. Lebih baik bagi kita ini mendoakan mereka. Apalagi sampai cerita tersebut dikisahkan sama orang. Ya. Apalagi zaman kita nih sambil difoto lagi. Olah status bungul bener nih, udah tahu bulan puasa makan tengah jalan, kada boleh. Ya, yang dikhawatirkan ini puasa kita, pahala puasa kita yang hilang, puasa kita hilang. Kam min shaim, kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, ya, laisa lahu min siyami. Orang tersebut tidak dapat bagian puasanya, tidak dapat pahala. Pahala puasa tidak ada dia. Ya, illal ju' wal 'atash, kecuali dia cuma dapat lapar dan haus. Dari fajar sampai maghrib tidak dapat pahala. Yang dapat cuma lapar sama haus saja. Kenapa pahalanya hilang? Pagi-pagi udah nyambati orang. Ya. Habis sholat subuh berjamaah, hadir di majelis, pahala udah besar nih. Ya enggak, boleh ke rumah ada terlihat apakah di luar, kita nyambati, habis nih. Pahala subuh habis, pahala majelis habis. Ya, rugi. Makanya golongan orang yang rugi kata Nabi Muhammad ini, mereka ini. Ya, puasa ini kan sama halnya seperti kita begawi. Kita bekerja sama orang. 1 bulan gawian sudah tuntung, gaji tidak dapat. Ya, begawi sudah 1 bulan penuh, udah capek-capek, ya, pas gajian kita tidak dapat. Ya, karena kata si bos tadi, ikamnya kayak ini, kesalahan pian nih. Ya, tidak dapat gaji. Ya, makanya itu yang harus kita perhatikan. Manfaatkan benar-benar waktu bulan Ramadan ini yang telah diberikan oleh Allah. Gunakan lisan kita untuk zikir, baca Quran. Ya, nah, ini mumpung masih hari kedua. Ya, masih sempat untuk menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai di bulan Ramadan tidak pernah hatam Quran. Ya, berapa kali sudah ketemu Ramadan? Mulai dari balik sampai sekarang belum pernah hatam Quran. Aib. Aib itu artinya suatu keburukan. Ya, suatu keburukan. Dari balik sampai sekarang berapa Ramadan udah ketemu, tidak pernah hatam. Nah, hatamnya di sini maksudnya hatam sendirian. Ya, lain hatam keroyokan, bukan hatam keroyokan. Alako ganti ya. Itu pun bagus. Hatam juga itu namanya. Yang paling istimewa lagi ketika kita mampu menghatamkan sendirian. Ya, makanya kalau orang tua kita bahari itu kalau habis sholat subuh itu kan di sajadah itu ada Quran. Dari selesai sholat subuh baca Quran sampai isyraq. Kadang habis isyraq tadi nyambung lagi. Nyambung baca Quran. Ya, jam 8, jam 9 hanya tidur. Jam 1 udah bangun lagi. Ya, tidurnya sedikit aja. Jam 9, 10, 11, 12. 4 jam aja tidur. Kita 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? Berapa? 16 jam. Ya. 6 ketemu 6 berapa? 12 lah.
Lebihan lagi. Ya, enggak. Jadi dimanfaatkan Quran kita. Niatkan untuk menghatamkan Al-Quran. Gampang benar. Menghatamkan Al-Quran itu gampang. Cuma kitanya aja yang berat. Pengoleran kita nih. Ya, sebenarnya kalau dibagi itu gampang bener. Ya, 3 hari sekali kan bisa hatam. 3 hari sekali bisa. Sehari 10 juz. Mampu lah. Kalau bulan puasa ini mampu aja kita nih. Ya. Nggak bisa 3 hari sekali. Seminggu sekali. Bisa lah. Bisa. Nggak bisa 1 bulan sekali. Minimal bulan Ramadan 1 kali hatam. Ya, 1 kali hatam kita Quran. Quran itulah yang akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ya, sehari itu bisa dibagi. Habis subuh nih 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 2 lembar, 1 juz sudah. Ya. Nah, makanya baca Quran ini pun harus istiqomah. Nah, jangan terlalu tergesa-gesa. Setan ini lebih hebat dari kita. Setan ini kalau ngerayu dahsyat. Kita baca Quran nih. Baru mulai Al-Baqarah. Hendak selesai kita nih. Ya, baru 1 lembar lebih kita baca. Ya, mau shadaqallah. Ini enggak tahunya sebelah. Dibukanya lagi. Ya ini ainnya sebelah sini. Ainnya shadaqallah ini tanggung nih. Dikit lagi nah. Tambahnya lagi. Ya. Sudah mau selesai. Kadang-kadang tangan kita nih bergerak nih. Ya amne bentar lagi nih habis 1 juz nih. Tanggungnya, bukanya lagi. Ya. Setan pintar. Setan tuh kadang-kadang merayu seseorang dalam ibadah itu agar orang tersebut melakukannya banyak. Tambahin lagi gitu, tambahin lagi. Tanggung pian, tanggung, tambahin lagi. Nggak sadar baca Quran dari sekali duduk 1 juz. 1 juz setengah. Baru 1 hari. Baru 1 hari sudah 1 juz setengah. Besoknya mulai. Ya, kalau yang baca tadi langsung banyak, nah itu biasanya nggak lama. Nggak lama. Sehari sekali duduk 3 juz, nggak lama. Dijamin. Ya, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari habisnya Quran tuh nggak dipegang lagi. Kenapa? Karena terlalu ambisi. Padahal yang disukai oleh Allah amal yang sedikit tapi terus itu yang paling dicintai oleh Allah dan paling membuat setan iblis itu sangkal. Kalau ngelihat kita melakukan amal sedikit tapi rutin, itu setan iblis itu sangkal luar biasa. Ya, nah, daripada kita melakukan langsung sekali banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kita keberkahan, Allah berikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah selalu memberikan kita kekuatan, Allah berikan kita keberkahan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bermanfaat, lebih mendatangkan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung lagi kesempatan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.